Karena kewajiban kita yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi itu mewajibkan kita untuk memberitakan ini. Artinya, setiap kita yang telah diselamatkan oleh Tuhan, tidak ada alasan menolak tugas pemberitaan ini. Sebab kita pun diselamatkan. Supaya kita menjadi saluran berkat. Supaya kita mengabarkan kabar baik. Supaya kita menyampaikan kabar sukacita, pembebasan dosa yang kita alami kepada orang lain. Untuk itulah Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 9 ayat 16 sampai 17. Karena itu jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku untuk memberitakan Injil. Bahkan yang menarik, Paulus sampai mengatakan, celakalah aku. Ini ngeri-ngeri sedap loh ini Bapak Ibu. Arti celakalah aku. Jika aku tidak memberitakan Injil. Secara sederhana Paulus mau mengatakan, orang yang sudah mengecap, orang yang sudah yakin atas pengampunan dosa, jaminan hidup di dunia ini dan di surga yang telah diberikan Tuhan baginya, kalau dia tidak memberitakan Injil, celakalah dia, kata Paulus. Bahkan di sisi lain mau Paulus katakan tidak ada alasan untuk tidak memberitakan Injil. Kalau andaikan aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan. Apa yang kita pahami dari ayat ini? Paulus memahami, menyadari betul arti, maksud, dan tujuan Tuhan menyelamatkan dia, mengampuni dia. Tidak lain, tidak bukan. Harus kembali memberitakan Injil yang telah mengampuni, membebaskan, dan melepaskan dia dari dosa. Maka untuk itu Paulus katakan, semua ini karena dorongan Roh Kudus yang ada di hati dan pikiran saya. Ini adalah salah satu wujud konkret dari orisinilitas pertobatan dari seorang Paulus. Artinya Bapak Ibu, kualitas pertobatan seseorang itu bisa diukur sejauh mana dia punya hati, punya beban untuk memberitakan Injil. Maka menjadi pertanyaan, kalau orang bisa mengklaim aku sudah bertobat terima Yesus, hari ini Tuhan Yesus datang, saya pasti masuk surga. Tapi selama dia hidup di dunia ini tidak pernah punya hati memberitakan Injil, diragukan dan dipertanyakan pertobatannya dan kelahir baruan. Karena Rasul Paulus berbeda. Kelahir baruan yang dialami oleh Paulus menggerakkan dia untuk memberitakan Injil. Sampai dia mengatakan, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Sama Bapak Ibu. Saya begitu memahami arti ayat ini. Maka saya katakan tadi, celakalah saya. Kalau saya sudah diampuni oleh Tuhan, dijamin hidup di surga. Tapi kalau saya tidak memberitakan itu. Celakalah saya jadi penginjil dan jadi pendeta. Kalau tidak punya hati memberitakan. Celakalah saya. Kalau saya sudah STH, MTH, DTH, tapi tidak punya hati memberitakan Injil. Tidak ada gunanya itu. Saya juga banyak menemukan dokter-dokter teologi ya. Tidak punya hati memberitakan Injil. Saya bertemu dengan Bang Abai. Tesis saya dan 2 disertasi saya itu semuanya bicara tentang penginjilan. Sampai profesor dan dosen penguji saya kelimpungan menanyakan tentang isi tesis dan disertasi saya. Karena mereka sendiri tidak pernah menginjil. Saya tahu itu.
Mereka hanya bisa mengamini semua presentasi, semua penjelasan dalam tesis, dan bahkan juga dalam disertasi saya. Wah, pokoknya setuju lah. Amin lah, puji Tuhan lah. Karena Pak Tony nggak usah kita pertanyakan. Karena beliau melakukan apa yang dia tulis. Bapak yang dikasih oleh Yesus Kristus. Salah satu yang menggerakkan hati saya mendirikan sekolah teologi. Salah satunya adalah karena hari-hari banyak sekolah teologi, tapi tidak memperlengkapi mahasiswanya untuk konsisten memberitakan Injil, tapi hanya sekedar jual gelar. Bahkan Bapak Ibu, tahun yang lalu ada seorang pendeta telepon saya, Pak Tony, saya punya uang sekian juta, itu kata beliau. Oke, terus kenapa Pak Pendeta dengan uang Anda? Saya bilang, bisa nggak Pak Tony keluarkan gelar gelar ijazah saya hari ini? Dia bilang, saya bayar berapapun Pak Tony minta. Oh, saya bilang, sorry Pak Pendeta, yang pertama Anda boleh bertobat kedua kali. Saya bilang, sekolah saya bukan sekolah jual gelar dan jual ijazah palsu. Nih, mungkin di sekolah lain itu bisa, tapi di sekolah saya nggak bisa. Sekolah saya itu ada prosesnya, ada tahapannya, dan ada tugasnya. Sejak dari situ nggak berani lagi dia punya saya. Dan saya pikir itu jauh lebih baik. Ini pendeta loh Bapak Ibu. Nah, saya berharap Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pemahaman, pengetahuan, wawasan Alkitab kita di sekolah ini harus lebih mendorong kita untuk berkatakan Injil. Jangan hanya mengumpulkan ilmu, jangan hanya mengumpulkan gelar, tapi harus ujungnya semua gelar itu, semua ilmu itu, keterampilan itu harus kita pakai untuk berkatakan Injil. Makanya saya katakan tadi, mata kuliah ini wajib bagi semua jurusan dan program studi. Entah SPD, entah MPD, harus menginjil. Tapi sebelum ke arah situ, saya perlu lengkapi dulu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita tidak memiliki kerinduan dan beban untuk bertahan Injil, sekali lagi, diragukan pertobatan orang itu. Diragukan kelahiran orang itu. Karena justru berbeda dengan pengalaman Rasul Paulus. Dan juga seperti apa yang saya alami Bapak Ibu. Saya tidak masuk sekolah teologi dulu baru saya menginjil. Enggak. Bertobat dulu. Itu markas saya yang pertama untuk menginjil. Boleh untuk menginjil. Tapi roh yang ada dalam hidup saya, itu roh kudus. Mengatakan saya punya beban kepada teman-teman saya di kampus. Sampaikan Injil Tuhan. Sampaikan kabar baik kepada mereka sebelum mereka binasa. Sebelum mereka meninggal dunia. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini penting kesabaran. Jadi, kalau orang Kristen malas dan takut mempertahankan Injil, ini dapat dilakukan pertobatannya. Masih ingat ke Bapak Ibu kisah tentang Yunus? Satu saat Tuhan kan mengutus Yunus memberitakan Injil ke kota Niniwe. Tetapi apa yang dia lakukan? Lari ke Tarsis. Akibatnya apa? Tuhan menghukum dia selama 3 hari 3 malam di penjara perut ikan. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, 3 hari 3 malam di perut ikan. Bagaimana bernapasnya itu kira-kira ya? Bagaimana tidurnya itu? Dan kita tahu, nggak ada isi perut ikan. Di dalamnya makanan pas saya 5 sempurna. Yang ada di perut ikan itu kan bangkai Bapak Ibu. Tapi Yunus harus alami pemenjaraan itu karena ketidaktaatan untuk bertahan ini. Padahal Yunus sudah diselamatkan oleh Tuhan, sudah diampuni oleh Tuhan, dan bahkan diberikan jabatan bagi dia hidup di dunia di surga. Tapi disuruh Tuhan bertahan Injil, enggak dia bilang. Maka pada suatu waktu orang-orang Niniwe bertobat, Yunus juga masih marah sama Tuhan.
Benar-benar ini orang yang sombongnya luar biasa. Apa yang dikasih oleh Tuhan Yesus ini adalah contoh orang yang tidak mau melakukan firman Tuhan. Ada konsekuensinya. Maka Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus. Ya, ini penting kita paham. Ya, bahwa yang kita diselamatkan supaya kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberitakan Injil. Maka jangan takut Bapak Ibu. Jangan malas. Karena roh yang ada dalam diri kita jauh lebih besar dari roh apapun. Karena roh yang ada dalam diri kita adalah roh Allah. Dia mengajari, membimbing, dan menopang dan menolong. Dia juga yang akan mempersiapkan orang yang kita ini. Ini menjadi penting. Pesan yang kelima, mengapa kita harus bertakan Injil? Untuk menolong orang untuk menemukan jalan keselamatan melalui Yesus Kristus. Artinya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Alkitab menjelaskan ada banyak orang merasa sudah cukup yakin dan pede bahwa dia sedang ada dalam jalan yang benar, yang tepat. Karena kenapa? Karena ikut dia di dalam kelompok agama mayoritas kan kira-kira begitu. Karena ada filosofi umum mengatakan orang banyak pasti selalu menang. Orang mayoritas selalu paling benar. Tapi apa kata Amsal pasal 14 ayat 12? Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya neraka alias maut. Seperti itu, Bapak Ibu. Ini kan memberikan sebuah pemahaman buat kita. Orang memiliki, kadang-kadang kita berpikir begini, wah orang itu kan sudah agamanya Kristen kok, lebih khusus tukang Protestan. Harus ada Injil lah, pasti masuk surga. Sehingga kita apa? Takut, malas. Wah agamanya udah Kristen kok, tukang Protestan pula. Tapi apa yang terjadi? Nikodemus menjadi salah satu contoh. Soal pemimpin agama Yahudi itu. Kok agama Yahudi sekalipun? Tidak serta-merta juga dia sudah dilahirkan kembali. Apalagi kalau hanya sekedar orang itu agamanya tukang Protestan, apalagi Katolik. Kalau tidak pernah bertobat kepada Kristus, masuk neraka juga. Maka maksudnya di sini adalah apapun agama orang itu, apapun keyakinan orang itu, kita harus dan masih terus bertahan Injil. Karena belum tentu di dalam keberagamaannya dia itu. Udah pasti lahir baru dan bertobat tidak masih belum tentu. Bapak Ibu masih ingatkan minggu lalu sudah kita bahas perbedaan tiga paham teologi. Bagaimana orang-orang Lutheran, Calvinisme, tidak menekankan pentingnya lahir baru loh. Apalagi kalau kita bicara tentang Katolik. Maka tidak mengherankan. Hari-hari ini kita lihat berbondong-bondong orang untuk murtad loh Bapak Ibu. Yang notabene latar belakang mereka Protestan dan Katolik. Itu menjadi sebuah peringatan buat kita. Bahwa pemberitaan Injil itu masih dan perlu kita lakukan secara konsisten Bapak Ibu. Terserah apapun agama dan keyakinan orang itu. Karena dalam rangka memberitakan Injil kita tidak sedang memindahkan agama orang itu. Jauh beda. Tapi hanya kita memberikan jalan supaya dosa orang itu dihapus, dikuduskan dan disucikan. Bahkan hanya dia diberikan jaminan hidup di dunia di surga. Itu aja kan yang kita lakukan. Kita tidak sedang mengganti baju keberagamaannya. Kita tidak sedang mengganti jubah atau lambang atau denominasi gerejanya, Bapak Ibu. Bukan. Tapi kita sedang memberitakan kabar baik, kabar pengampunan dosa, jaminan hidup di dunia ini dan di surga, yaitu Yesus Kristus. Maka di sini Bapak Ibu, jangan kita menganggap kalau dia dari denominasi gereja yang mayoritas di Republik ini atau dari agama mayoritas, sudah
anggap saja dia itu udah pasti menemukan jalan yang lurus, belum tentu. Amsal pasal 14 ayat. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan kita memberitakan Injil kepada semua orang, berarti kita sedang menolong orang itu untuk mengetahui jalan yang benar, jalan yang pasti. Dan jalan yang pasti itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus yang mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Yesus. Disitulah kita dipakai Tuhan untuk menunjukkan jalan itu, Bapak Ibu. Maka di situ juga kita kenapa penting memberitakan Injil. Tapi kan Pak Tony, dengan mereka rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin melayani, rajin berkhotbah, bukankah otomatis mereka sudah pasti menemukan jalan yang lurus, yang satu-satunya yang benar itu? Oh, belum tentu, Bapak. Belum tentu. Dan sudah ada banyak fakta-fakta yang bisa kita lihat tentang hal itu. Masih Bapak Ibu minggu lalu kita udah bahas Matius pasal 7, ayat 21 sampai 23. Di mana dikatakan orang-orang itu hebatnya bisa mengusir setan. Dengan luar biasanya bisa mereka menyembuhkan orang yang sakit, menghidupkan orang yang mati. Matius 7 ayat 23 mengatakan, Tuhan mengatakan tiga hal kepada mereka. Aku tidak pernah mengenal mereka. Nyalai kau daripadaku. Hai semua pembuat kejahatan. Apa artinya di situ Bapak Ibu? Orang yang mampu mengusir setan lari dari setannya, tidak otomatis juga dia sudah menemukan jalan yang lurus bertobat kepada Yesus. Orang yang mampu menghidupkan orang yang mati sekalipun Bapak Ibu, tidak otomatis juga dia sudah menemukan jalan yang lurus lewat Yesus. Alias bertobat tidak tentu. Maka disitulah kita masih perlu, iya, memberitakan Injil. Karena Tuhan sedang memakai Bapak Ibu dan saya menjadi perpanjangan tangannya. Maka untuk itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita jangan menjadi penghalang, alias menjadi penghambat orang lain menemukan jalan yang benar kepada Yesus Kristus dengan tidak memberitakan Injil. Marilah kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberitakan jalan yang lurus supaya orang itu masuk surga. Dengan cara apa? Kita memberitakan Injil. Roma pasal 10, 14 sampai 15. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberi? Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai di kemudian hari kita menyesal. Atau Tuhan panggil kita. Kita ada di surga. Tapi gak lama kemudian istri kita, suami kita, anak-anak kita, orang tua kita, mertua kita, jemaat kita dipanggil Tuhan. Tidak satu pun dari antara mereka yang tidak dapati bersama dengan kita di surga. Apakah kita nggak sedih Bapak Ibu melihat realitas yang seperti itu? Selama di bumi mereka bersama dengan kita, berdoa dengan kita, melayani dengan kita, beribadah dengan kita. Tapi waktu meninggal, nggak satu pun di antara mereka bersama-sama dengan kita di surga. Bagi saya Bapak Ibu, ini sesuatu hal yang sangat menakutkan. Maka untuk itulah Rasul Paulus mengatakan, bagaimana mereka bisa datang berseru kepada mengaku dosa dan bertobat kepada Yesus kalau tidak ada yang bertakan Injil? Bagaimana mereka percaya kepada Yesus jika tidak ada yang bertakan Injil? Bagaimana juga mereka mendengar tentang jalan keselamatan hanya ada dalam Yesus jika Bapak Ibu dan saya tidak memberitakan ini? Maka di sini posisi kita Bapak Ibu menjadi sangat strategis dan juga sangat begitu sentral. Karena rupanya pertobatan orang-orang di sekitar kita sangat juga ditentukan oleh peran kita yang sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus untuk harus memberitakan Injil. Ini juga menjadi alasan Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus yang selalu terus mendorong saya, Tuhan dimanapun kau berada,
Pastikan keberadaanmu itu menjadi kesempatan bagimu untuk memberitakan Injil. Untuk itulah Bapak Ibu, di komunitas arisan kami, Kota Sway, sebandung, saya tahu teman-teman saya itu masih banyak belum bertobat. Walaupun mereka hanya banyak tahu isi Alkitab alias Farisi. Tapi saya gunakan kesempatan itu untuk menginjili mereka. Karena saya tidak rela juga jika kemudian hari mereka dipanggil Tuhan. Semuanya mereka binasa. Maka ini